Kenalkan nama saya Ayu Prilia Sariabullah, biasa dipanggil Ayu. Um, Sebulan lalu baru saja menyelesaikan studi master saya di Australia dan alhamdulillah mendapat beasiswa dari Australia Awards. Jadi hari ini diundang oleh admin Study Go official untuk share pengalaman uh, mendapatkan beasiswa kemarin kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Oke, jadi presentasi hari ini overview-nya ada 3 hal yang ingin saya bahas. Jadi pertama, apa itu Australia Award Scholarship? Briefly aja, singkat aja tentang apa itu AS. Kemudian saya akan share juga sedikit tentang proses seleksinya. Dan ketiga, penerima beasiswa ini keuntungannya apa saja. Jadi di sini, bentar ya. Oke, jadi informasi yang saya sampaikan hari ini semuanya didapatkan di website ofisialnya Australia Awards Scholarship, yaitu australiaawardsindonesia.org. Jadi teman-teman, informasi semua yang saya sampaikan hari ini bisa didapatkan di sana, kecuali tadi poin yang ketiga. Oke, mulai dari apa itu? Apa sih Australia Awards Scholarship itu? Jadi beasiswa yang saya dapatkan kemarin, ya S2 itu namanya long term. Jadi di bawah Australia Awards Scholarship itu ada banyak sekali program, ada short term-nya, ada long term-nya, ada short course dan lain-lain, tapi punya high command itu yang long term. Yang long term itu untuk S2 sama S3. Nah, sebenarnya kalau mungkin ada teman-teman yang berpikir kenapa sih Australia ingin memberikan beasiswa ini ke penduduk masyarakat Indonesia, sebenarnya kembali lagi kepada bilateral relationship between Indonesia and Australia, yang memang Australia itu ingin membantu sumber daya manusia di Indonesia untuk lebih berkembang dan bisa menjadi global citizen yang kompetitif gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini, jadi memang tujuan mereka itu mereka mau memberikan beasiswa dalam bentuk studi maupun penelitian, yang mana penerima beasiswa itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa nantinya membawa perubahan atau dampak yang signifikan kepada perkembangan Indonesia dengan bantuan Australia. Dan kalau di sini juga sangat jelas ditulis bahwa apa sih yang dicari oleh pemberi beasiswa ini, yaitu mencari orang-orang yang memang bisa exhibit, bisa menunjukkan kualitas secara profesional maupun personal, mempunyai kompetensi akademik yang baik, dan juga teman-teman harus bisa menunjukkan atau mengilustrasikan impact apa yang teman-teman bisa bawa kepada pembangunan di Indonesia. Itu sedikit penjelasan tentang Australia Awards. Kemudian yang kedua ini proses seleksinya. Ini again bisa didapatkan di australiaawards.indonesia.org juga. Nah, setiap tahun itu dibuka bulan Februari sampai April. Tahun lalu saya dengar sampai extendnya sampai bulan Juni, if I'm not mistaken, because of COVID. Tapi yang tahun ini belum diupdate tanggalnya, tapi biasanya sama sih, dibuka selalu bulan Februari sampai April. Dan ini adalah step-stepnya. Jadi ini disclaimer ya teman-teman, kalau nanya Kayu bedanya ini sama beasiswa lain apa ya, itu mohon maaf saya tidak bisa jawab karena dari dulu saya cuman apply di satu beasiswa, itu AS saja, jadi tidak bisa membandingkan proses seleksinya dengan beasiswa yang lain. Nah, kalau di AS itu prosesnya cuma ada dua, simple banget. Jadi satu, tinggal masukin aplikasi secara online. Kemudian kalau lolos administrasi atau lolos aplikasinya itu akan dinotifikasi, kalian akan dinotified dan akan diundang untuk tes IELTS dan interview. Jadi tes IELTS dan interview itu bisa jadi di minggu yang sama dan cuma beda hari doang. Jadi dulu pengalaman saya, tes IELTS-nya saya hari Senin, interviewnya hari Selasa. Jadi gap-nya itu tidak terlalu jauh. Kemudian setelah tes IELTS dan interview, proses seleksi, tidak ada lagi proses seleksi setelah itu. Kalau teman-teman lulus interview, berarti sudah menerima beasiswa tersebut. Ini proses seleksi. Jadi cuma administrasi, application, IELTS, interview. Kalau lolos, alhamdulillah sampai training nanti. Oh ya, ini untuk persiapan aplikasi online application-nya itu
Jadi IPK minimal harus 2,9, dan untuk pelamar dari GFA atau Geographical Focus Area itu dan penyandang disabilitas minimal 2,75. Kalau teman-teman ada yang nanya, kok GFA dispesialkan sih? Sebenarnya tidak dispesialkan juga. Jadi GFA ini adalah daerah-daerah yang memang sudah ditentukan oleh pihak AES yang mereka rasa memang dari area-area yang khusus. Makanya mereka memberikan keringanan IPK bukan 2,9 tapi 2,75. IELTS-nya mereka juga yang memang orang pada umumnya 5,5, teman-teman dari GFA itu bisa cuma 5 dan TOEFL cuma 500. Ini persyaratan umum ya, jadi IPK minimal 2,9 atau 2,75, sudah lulus S1 untuk pelamar master, sudah lulus S2 untuk pelamar PhD. Untuk proficiency testnya, IELTS-nya 5,5, itu basic banget sih, 5,5 atau 5 untuk yang GFA, atau equivalent lainnya, TOEFL Internet Base-nya 69, TOEFL Paper Base-nya 525. Kemudian dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan, akte kelahiran, KTP, CV, ijazah S1 atau S2, transkrip nilai. Nah, 5 dokumen ini teman-teman harus ingat harus dilampirkan fotokopi asli dan fotokopi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau akte kelahiran kan rata-rata sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi itu berarti tidak perlu lagi. Tapi contoh kalau kayak ijazah atau transkrip itu punya teman-teman yang masih bahasa Indonesia harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris dan dilampirkan keduanya, dan keduanya sudah harus dilegalisir. Selain 5 dokumen itu, teman-teman juga harus menyiapkan hasil proficiency testnya, bisa IELTS, TOEFL, IBT atau ITP, dan terakhir adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu harus berapa banyak? Saya punya teman kenalan yang menaruh 5 surat rekomendasi. Kalau saya kemarin pakai 2, satu dari pembimbing akademik S1 dan yang kedua tempat saya bekerja, seseorang dari tempat saya supervisor. Jadi dari bidang akademik sama bidang kerja. Nah, yang kelima ini sangat penting banget teman-teman. Ini pasti akan diingatkan juga sih kalau teman-teman mengunjungi websitenya Australia Awards. Jadi setelah menyelesaikan aplikasi secara online, nama websitenya itu Oasis, teman-teman juga harus mengisi additional information for online application. Ada beberapa teman-teman nih yang kemarin apply, cuman isi Oasis selesai. Tapi mereka tidak mengisi additional information-nya, yang sebenarnya juga harus diisi, saya sama penting. Jadi kalau saran saya, teman-teman benar-benar harus aware, harus tahu langkah-langkahnya seperti apa saja yang harus dilengkapi, karena administrasi itu sangat penting. Karena kalau di Australia Awards, menurut pengalaman saya, kalau teman-teman sudah berpikir jauh ke interview, tapi ternyata application-nya saja tidak baik, itu agak rugi banget sih, karena nanti kan yang diseleksi besar-besaran itu di bagian aplikasi atau bagian administrasi. Nah, selain dokumen-dokumen tadi, ada juga nih di essay questions. Kalau di Australia Awards itu senangnya adalah teman-teman menulis essay itu diberi pertanyaan, jadi teman-teman tahu apa yang harus teman-teman tulis. Basically hanya menjawab 4 pertanyaan ini. Satu, kita bahas satu ya. Jadi yang pertama, why did you choose your purposes, course, and institution? Jadi pertanyaan ini basically tanya kalau teman-teman sudah misalnya saat-saat menyusun aplikasi dan mikir mau masuk universitas mana ya, mau ambil jurusan apa ya, itu sudah harus melalui proses-proses riset nih teman-teman, harus dibaca di website universitas tersebut supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini tuh kalau dari pengalaman saya tidak bisa dijawab cuman hanya sekali baca terus jawab. Benar-benar harus butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan riset, hasil browsing, hasil baca. Memang saat teman-teman pilih apply beasiswa ASN ditanya, nanti kan di aplikasinya itu ditanya mau pilih jurusan apa di universitas mana. Nah, pertanyaan pertama ini menanyakan alasan teman-teman memilih jurusan dan universitas tersebut. Dan alasannya tidak bisa sekedar bilang, oh karena universitasnya ranking 1, karena saya pengen belajar jurusan ini. Jawabannya itu memang harus, saran saya didapatkan dari alasannya harus akademik gitu loh. Akademik itu maksudnya memang contoh misalnya mau pilih jurusan kalau saya kemarin tuh namanya TESOL, alasannya kenapa di University of Canberra, alasannya kenapa? Jawaban saya itu saya dapat dari websitenya University of Canberra yang memang menjelaskan tentang jurusan tersebut.
Jadi saya bilang, oh karena jurusan ini menyediakan 1, 2, 3 yang sesuai dengan future goal saya seperti itu. Jadi memang jawabannya itu bukan hanya sekedar teman-teman nulis atau ngarang, sebaiknya memang dari hasil baca. Pertanyaan kedua adalah how will the purpose of study contribute to your career. Nah, pertanyaan kedua ini lebih ke kenapa, maksudnya gimana teman-teman membayangkan how do you vision your study, your purpose of study, studi atau jurusan yang ingin teman-teman pelajari itu berkontribusi ke your future career gitu. Nanti bisa membantu apa sih dalam masa depan teman-teman, dalam karir teman-teman, saya sebagai apapun itu yang ingin teman-teman raih. Jadi pertanyaan kedua ini lebih ke misalnya saya kasih contoh, ada teman-teman yang mau ambil akuntansi, harus dijelaskan tuh dengan detail, kali ini akan selama 500 kata, harus dijelaskan dengan detail, karena harus ada 1, 2, 3. Kalau teman-teman sini mungkin aware, sudah ada yang aware dan ada enggak. Jadi kalau menulis esai itu kan harus terstruktur dengan baik. Nah, jawaban nomor 1 atau 2 ini kalau kan ditanyakan nomor 1 alasan, why. Alasannya harus ada C1, 2, 3. Nomor 2 juga sama, how will, bagaimana studi yang teman-teman ingin pelajari ini berkontribusi untuk karir teman-teman, harus ada 1, 2, 3. Bagaimana nanti setelah teman-teman menyelesaikan studi itu berkontribusi untuk your future goals. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di Q&A ya di sini. Yang pertanyaan ketiga itu tentang how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform. What aspects of your leadership knowledge, skills, and practice you consider to be well established and effective, which people or organizations you work with to solve the problem, and what creative methods were used. Jadi pertanyaan ini tips yang saya kasih ke teman-teman hari ini adalah tips yang saya dapatkan dulu juga saat saya nge-apply beasiswa ini. Jadi kalau teman-teman lihat pertanyaan ini kan sudah ada jelas-jelas apa yang harus teman-teman jawab. Jadi terkadang kalau orang menulis esai itu kan ide pokoknya, supporting ideas-nya itu kan harus jelas. Nah, gimana teman-teman bisa mendapatkan itu dari pertanyaan ini? Di pertanyaan ini yang sudah saya boldkan di sini. Jadi bagaimana teman-teman harus menjelaskan tentang how have you, ini ngomong tentang past tense ya, past events. Jadi apa sih sudah teman-teman lakukan untuk satu, solving a challenge. Challenge-nya apa? Apa yang teman-teman lakukan untuk solve that challenge. Yang kedua, apa yang telah teman-teman lakukan untuk membuat perubahan. How teman-teman sudah melakukan apa sih di komunitas teman-teman yang bisa melihat, bisa membantu orang-orang sekitar teman-teman itu berubah atau melakukan perubahan yang signifikan. Itu dua hal yang harus teman-teman tulis untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi ada juga nih additionalnya, ada tambahan nih kata-katanya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, what aspects of your leadership knowledge, skills, and practice. Jadi juga ditanya teman-teman ilmu pengetahuan apa aja yang teman-teman sudah implementasi, sudah digunakan, yang kemampuan apa saja, dan seperti contoh apa saja yang teman-teman pernah lakukan yang memang teman-teman pikir bisa kayak tadi lagi yang kayak dua hal tadi, solving a challenge dan juga to implementing change or reform. Setelah itu mereka juga dalam pertanyaan ini juga selain knowledge, skills, and practice, teman-teman juga harus menjelaskan teman-teman itu bekerja sama dengan orang-orang seperti apa, dengan organisasi apa, untuk menyelesaikan masalah di atas tadi yang teman-teman jelaskan. Yang terakhir, selain dua tadi, teman-teman juga harus menjelaskan metode apa sih, strategi apa yang teman-teman pakai saat solving a challenge atau untuk implementing change or reform. Jadi dalam pertanyaan ini, udah ada ide pokoknya. Ide pokok 1, solving a challenge. Kedua, implementing change or reform. Setiap ide pokok harus ada leadership knowledge, skills, and practice, people, organization, dan juga creative methods. Jadi itu tuh sudah, kalau teman-teman biasanya kan kalau orang baca pertanyaannya, ini udah tahu, oh ini tinggal jawab ngarang gitu kan ya. Saran saya memang benar-benar diteliti pertanyaannya seperti apa,
apa saja yang diminta untuk teman-teman tulis, karena nanti saat mereka membaca jawaban dari esai teman-teman, itu memang dilihatnya teman-teman menjawab nggak sih pertanyaan ini. Bukan seberapa hebat yang telah teman-teman lakukan. Ini pas itu juga kehitung, tapi sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang diminta di pertanyaan itu teman-teman tulis di essay question teman-teman. Pertanyaan terakhir adalah give up three practical examples of how you intend to use the knowledge, skills, and connection you will gain from your scholarship. Possible tasks can be personal and or professional, and list any possible constraints you think may prevent you from achieving these tasks. Jadi kalau pertanyaan terakhir ini jelas sekali teman-teman diminta 3 contoh yang praktikal. Praktikal itu maksudnya adalah contoh yang memang bisa dilakukan. Saya kasih contoh opposite-nya ya, yang tidak praktikal itu contoh misalnya saya ingin merubah sistem pendidikan Indonesia. Itu tidak praktikal. Kenapa tidak praktikal? Karena tidak jelas mau ngapain dengan hal itu. Nah, praktikal di sini maksudnya adalah memang sesuatu yang bisa dilihat, di-observe, di-measure, yang memang bukan gampang ya, memang saat orang baca, oh ini bisa dilakukan nih, possible to do. Not something grand or fancy, tapi impossible to do gitu. Nah, example-nya itu, contohnya itu kenapa sih? Sudah jelas di sini contoh bagaimana teman-teman menggunakan ilmu pengetahuan dan connection atau network yang teman-teman dapatkan setelah kembali dari menerima beasiswa Australia Awards. Itu apa saja? 3 example itu harus ada teman-teman menjelaskan bagaimana menggunakan your knowledge, skills, and connection dari menerima beasiswa. Hal kedua, ada juga nih additional-nya seperti tadi pertanyaan nomor 3, teman-teman harus jangan pikir, oh ini banyak orang yang berpikir bahwa contoh-contoh ini harus yang sesuatu yang profesional, harus yang teman-teman bekerja di bidang yang pemerintahan lah, atau yang memang sesuatu yang big gitu. Tapi ternyata tidak juga, di sini dibilangnya tas yang example yang teman-teman kasih itu bisa personal atau dan profesional. Jadi personal juga bisa. Teman-teman jangankan hal yang gede, hal-hal kecil seperti membuat acara seperti ini, contoh misalnya dari study go official, menjadi jembatan atau menjadi wadah teman-teman di luar sana yang memang ingin mencari tentang beasiswa, itu adalah sesuatu yang mungkin teman-teman pikir ya level online cuma segini doang gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nulis dan memang ditulisnya dengan baik, dengan kata-kata yang memang persuasif, itu bisa jadi poin yang sangat strong untuk teman-teman nanti. Dan yang terakhir, teman-teman juga untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus menuliskan any possible constraints. Isu apa atau masalah apa saja atau yang bisa menghambat teman-teman untuk merealisasikan 3 example ini. Contoh misalnya teman-teman bilang example yang ingin teman-teman lakukan setelah pulang adalah membuat satu platform di mana anak-anak muda bisa belajar bahasa Inggris secara gratis, bla 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 misalnya. Terus kira-kira hal-hal apa saja nih yang bisa menghambat teman-teman untuk melakukan kegiatan tersebut atau melakukan program tersebut? Bisa dalam hal birokrasi, bisa dalam hal funding, bisa dalam hal apa saja. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, teman-teman harus tahu possible atau future issues itu apa aja dalam your examples ini, practical example yang akan teman-teman bikin, atau program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman bikin setelah teman-teman pulang dari menerima beasiswa ini. Jadi ini tentang essay questions-nya yang di online application. Jadi di online application itu, ini teman-teman bisa tulis dulu misalnya di Microsoft Word di laptop teman-teman, habis itu baru ke online lagi, tinggal copy paste. Jadi online application-nya itu bisa disimpan, terus teman-teman bisa, you can visit it again, you can close it, save your updates, and then nanti kembali lagi. Jadi bisa disimpan gitulah essay answer teman-teman.
Udah itu aja dari seleksi. Kalau sudah lulus administrasi, nah ini sebelum ke sini nih teman-teman, kan ya udah saya bilang sih, tapi ini saya ulangi lagi ya. Ini salah satu hal yang paling penting adalah teman-teman jangan dulu berpikir tentang interview itu nanti gimana ya. Interview itu nanti ditanya apa aja ya. Karena sebenarnya proses yang paling susah itu di proses aplikasi, di proses administrasi yang awal. Kenapa? Karena pengalaman saya saja dulu, itu tahun 2019, ada 5.800 applicants, ada 5.800 application saya masuk ke Australia Awards. Teman-teman tahu berapa orang yang lulus ke interview? 500 dari 5.800. Jadi di kikisnya itu paling banyak di administrasi. Jadi saran saya, benar-benar take your time, spend a wise amount of time untuk mempersiapkan your application. Yang sebulan nggak cukup teman-teman, 2 bulan nggak cukup. Jadi harus memang long proses sih. Kalau saya dulu 4-5 bulanan benar-benar mempersiapkan, baca-baca gitu. Interview juga penting, tapi dari lolos administrasi ke interview itu ada waktu 1 bulan, teman-teman. Dan dari pengalaman saya itu waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk interview dan juga tes IELTS. Nah, kalau ada teman-teman yang tanya nih, oh kan pas apply kan sudah ada IELTS tuh, kok tes lagi? Nah, kalau tes IELTS yang teman-teman submit saat apply itu 3 bulan sebelum waktu teman-teman di interview, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau tes IELTS-nya sudah lebih dari 3 bulan, teman-teman akan diminta tes IELTS lagi, tapi ditanggung oleh Australia Awards. Kemudian interviewnya itu pengalaman saya saya tuh apply-nya 2 kali teman-teman, 2018 sama 2019. 2018 alhamdulillah lulus administrasi, lulus aplikasi, lulus IELTS, tapi pas interview selesai dibilangnya belum beruntung waktu itu. Dan tapi alhamdulillah sampai interview. Nah, pas saya 2019 coba lagi, alhamdulillah lolos. Berarti saya sudah melewati 2 interview nih. Dan saya bisa bilang bahwa yang ditanyakan itu memang benar-benar apa saja yang teman-teman tulis di pertanyaan ini. Jawaban teman-teman untuk 4 pertanyaan ini, itulah yang ditanyakan. Jadi mereka tuh basically cuma mau confirm aja teman-teman yang teman-teman tulis itu benar teman-teman yang tulis nggak sih? Atau misalnya ada di esai teman-teman yang mungkin contohnya kurang detail karena word limit, mereka akan minta lagi untuk menjelaskan gitu. Jadi basically memang sesuai jawaban esai teman-teman sih. Nah, kalau teman-teman yang tanya, siapa sih yang bakal interview kita? Nah, ini juga ada nih di websitenya australiaawards.indonesia.org yang akan di sini ditulis bahwa ini ya, mana tadi tuh? Ini, the selection process will also include an interview and take into account the principles of merit and ini. Nah, ini jadi so the interview will be carried out jointly on behalf of the Australian and Indonesian governments by an independent team of Indonesian officials and academics working in partnership with Australian academics to evaluate and rank candidates. Jadi interviewernya itu satu dari orang Indonesia, satu dari orang Australia, dan dua-duanya itu bekerja di bidang akademisi. Nah, teman-teman akan nilai soal apa sih? Ini ada 3 hal di sini. Teman-teman akan nilai dari your academic competence, kompetensi teman-teman secara akademik, kemudian your potential outcome, including contribution to development outcomes in your home country. Jadi tadi ini pertanyaan ketiga nih, keempat. Kemudian yang terakhir, Kemudian yang terakhir, professional and personal leadership attributes. Jadi teman-teman tuh dari saya teman-teman tuh bisa kelihatan apakah teman-teman punya leadership attributes apa enggak. Jadi emang harus saat teman-teman nulis esainya taruhlah ini di mind. Jadi saat di interview itu teman-teman akan dilihat profesional secara like professionally or personally itu kelihatan nggak, maksudnya leadership. Jadi memang harus percaya diri, harus as long you have to believe in yourself, as long as kalian memang yang nulis esai kalian yang memang punya mimpi untuk membuat perubahan di Indonesia, membuat program-program yang memang inovatif, kreatif, dan memang signifikan, kalian harus jawab dengan percaya diri supaya yang interviewer juga merasa terconvince gitu.
Jadi penerima beasiswa itu menerima apa aja sih? Ini saya salah. Oke. Jadi kalau selama di Indonesia, jadi alhamdulillah teman-teman saya alasan mencari beasiswa adalah pengen kuliah S2 tapi mau dibayari. Mau belajar tapi karena I don't have any money, I want to apply for scholarship. Nah, jadi alhamdulillah AS ini tidak saya apply sampai sudah lulus sampai sekarang sudah pulang, tidak pernah menggunakan uang pribadi saya sedikit pun. Alhamdulillah, pakai pun diganti. Jadi kalau saat di Indonesia, teman-teman pastinya akan mendapatkan tiket pesawat. Jadi ini belum lolos ya. Jadi tiket pesawat untuk IELTS itu misalnya kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah yang tidak ada tempat tes IELTS-nya, teman-teman akan diterbangkan atau bisa naik kereta atau naik bus ke tempat tes IELTS dan interview tersebut, dan biayanya akan ditanggung. Yang penting teman-teman dokumennya ada, tiketnya ada aja, nanti bisa di reimburse. Nah, teman-teman juga akan ditanggung tiket pesawatnya untuk melakukan pre-departure training. Pelatihan ini biasanya disingkat PDT. Ini pelatihan untuk penerima beasiswa AS yang sudah lolos ya. Jadi PDT itu dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil IELTS. Jadi contoh tes IELTS teman-teman tadi saat di proses seleksi, misalnya teman-teman IELTS-nya sudah 7 misalnya, jadi teman-teman akan masuk di 7 weeks. 7 weeks itu adalah kelas di mana teman-teman tidak perlu lagi tes IELTS, jadi cuma tinggal training selama 7 minggu dan siap berangkat. Nah, tapi kalau teman-teman memang masih butuh tes IELTS lagi untuk mendapatkan nilai yang cukup untuk masuk universitas di Australia, teman-teman akan dibagi ke 9 weeks, 4.5 months, 6 and 9 months. Itu sesuai dengan tes IELTS teman-teman. Nah, di PDT ini ada apa aja sih? Ada English for academic purposes yang nantinya akan mempersiapkan teman-teman untuk kuliah di Australia. Jadi gimana sih cara belajar di sana, note taking strategy, listening comprehension, tutorial, lecture, begitu sih. Pokoknya English, belajar bahasa Inggris tapi for academic purposes. Ada juga cross cultural understanding. Jadi karena di sana tuh pengajar, jadi waktu saya dapatnya di Bali. Jadi ada 3 kota nih teman-teman, nanti ada PDT-nya, ada Jakarta, Surabaya, dan Bali. Biasanya teman-teman dari barat itu Jakarta, teman-teman dari Indonesia bagian tengah di Surabaya, dan bagian timur di Bali. Dan pengajarnya itu orang Australia, memang digabung sih sama orang Indonesia, tapi rata-rata sudah mempunyai pengalaman belajar di Australia. Jadi teman-teman nih nggak usah takut nih kalau ngerasain nanti sih, kalau misalnya cultural shock gimana nih ke Australia, tenang aja, nanti di PDT-nya dikasih tahu kok hal-hal yang memang teman-teman perlu ketahui. Dan terakhir ada IELTS preparation. Untuk teman-teman yang IELTS-nya belum cukup untuk apply admission atau masuk di universitas di Australia, teman-teman misalnya akan masuk di kelas 4,5 bulan, itu teman-teman juga akan mendapat pelajaran IELTS supaya nanti di akhir PDT-nya, di akhir trainingnya teman-teman akan tes IELTS lagi. Selama PDT, selama training teman-teman akan mendapatkan stipend atau uang setiap bulan, yang waktu itu saya alhamdulillah cukup buat bayar uang kos, uang makan, dan kayak saya bilang tidak mengeluarkan uang pribadi sama sekali. Dan juga ada beberapa teman-teman akan secara gratis bisa mengikuti University Information Day. Itu lebih ke kalau teman-teman mau pilih universitas itu nanti akan didatangkan perwakilan dari universitas di Australia. Nanti teman-teman bisa menanyakan langsung program yang teman-teman ingin pelajari itu kayak gimana sih. Dan juga ada seminar-seminar dan workshop lainnya. Selain itu teman-teman juga akan untuk keperluan visa, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang juga again ditanggung sama mereka. Pembuatan visa kalau teman-teman ada yang sudah misalnya sudah nikah dan membawa istri ya atau anak, visanya juga bisa diurus oleh Australia Award. Jadi visanya bukan kita yang bikin, kita tinggal masukin dokumen aja, nanti mereka yang apply visanya buat kita. Nah, saat di Australia, teman-teman obviously dapat tiket pesawat dari kota kalian sampai ke Australia, dan juga saat Australia sampai balik ke kota kita saat selesai. Ada asuransi kesehatan, overseas student health cover dari sampai sana. Kalau teman-teman sakit, ke rumah sakit itu sudah ditanggung, kecuali untuk gigi dan mata. Itu tidak ditanggung, teman-teman, karena mahal banget di sana. Teman-teman akan mendapatkan namanya establishment allowance saat tiba di Australia, dan juga ada stipend selama tinggal di Australia yang dibayarkan setiap 2 minggu. Nah, kalau yang establishment allowance yang 5.000 Australian dollar itu dikasih pas pertama teman-teman datang.
itu 5.000-nya itu dipakai untuk teman-teman adjust di sana. Jadi memang settle kayak contoh cari rumah, cari akomodasi itu 5.000 memang punya teman-teman semua dan bisa dipakai untuk keperluan beradaptasi selama 1 atau 2 minggu awal. Jadi teman-teman juga tetap akan mendapatkan stipend misalnya teman-teman 2 tahun di sana atau setengah tahun di sana, akan mendapatkan stipend selama 2 minggu, setiap 2 minggu selama teman-teman tinggal di Australia, dan stipendnya itu sangat 1 bulan 2.300 Australian dollar. Dan itu udah lebih dari cukup untuk keperluan di sana. Biaya kuliah otomatis ditanggung, like obviously itu tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi teman-teman uang yang stipend itu toh buat keperluan kehidupan teman-teman sehari-hari. Ada juga namanya Introductory Academic Program atau IAP di universitas masing-masing. Jadi kalau setiap universitas di Australia yang masuk dalam university yang bisa kalian teman-teman pilih, itu sudah ditempatkan orang-orang atau sudah bekerjasama dengan pihak Australia Awards untuk mempersiapkan kita belajar di kampus tersebut. Contoh misalnya, pas saya kemarin di University of Canberra itu, pas saya datang itu IAP-nya itu dikasih kayak perkenalan kampus, itu khusus buat menerima beasiswa AS saja. Untuk international student yang lain, mereka ikut orientation week yang memang umum untuk semua mahasiswa, tapi khusus untuk penerima beasiswa AS, kita mendapat program ini khusus yang diberikan oleh pihak universitas untuk mempersiapkan kita belajar di kampus tersebut. Ada juga namanya supplementary academic support, itu $500 setiap semester. Ini dipakai untuk apa? Contoh misalnya teman-teman yang kerjain tugas, tapi tugasnya nilainya kurang bagus di bagian saya bahasa Inggrisnya, terus teman-teman butuh kursus bahasa Inggris tambahan, itu bisa diambil dari uang ini, atau teman-teman mau ikut conference internasional, bisa juga diambil dari uang ini, selama bisa memberikan dokumen yang diminta. Ada juga fieldwork allowance untuk PhD, teman-teman yang mau S3, ada dikasih, ada dananya untuk penelitian juga. Selain hal-hal materialistik ini, apa lagi sih benefit lainnya dari penerima AS? Satu, basically menurut saya ilmu pengetahuan sih. Teman-teman percayalah, S1 saya S1 di Indonesia, S2 di Australia, rasanya beda banget dari segi kuliahnya, dari dosen-dosennya, hubungan kita dengan dosen, hubungan kita dengan sesama teman, itu memang akan sangat beda, dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan juga akan terasa beda. Jadi lebih ke, karena memang mungkin banyak hal yang menyenangkan ya teman-teman dari pergi ke luar negeri ya. Tapi harus diingat bahwa kalau kita sana buat belajar itu adalah salah satu prioritas kita, dan memang tujuan kita atau benefit yang sangat besar yang bisa kita dapatkan lah ya ilmu pengetahuan itu tersebut. Jadi itu satu. Kedua, relasi atau connection atau networking. Teman-teman di sana akan bertemu banyak sekali orang-orang yang saya dari bidang yang sama tapi dari negara yang berbeda. Teman-teman saya banyak dari Vietnam, banyak dari Cina, banyak ada juga teman-teman yang di Australia yang memang punya interest yang sama untuk belajar di program studi yang sama. Itu menarik sih, dan sampai sini pun masih menjalin hubungan yang baik. Kalau misalnya saya mau ada acara dan butuh misalnya native speaker nih, dia udah bisa minta tolong teman, atau mau jadi narasumber, atau mau bikin program yang sama mungkin di Australia sama di sini, itu sudah bisa dibahas gitu. Jadi memang saat kuliah di sana, kuliah tapi juga harus menyambung atau membuat relasi yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman kembali ke sini. Ketiga, benefitnya adalah pengalaman. Jadi selain studi membangun relasi, teman-teman juga memang harus memanfaatkan waktu teman-teman di sana untuk mendapatkan pengalaman yang teman-teman butuhkan. Kalau saya kemarin saya banyak melakukan volunteer di sana, ngajar imigran, banyak volunteer, pengalaman ikut banyak kegiatan supaya memang memperkaya diri saya secara profesional maupun personal. Yang terakhir, benefitnya adalah waktu saya sebelum habis, benefit terakhir hanya menjadi alumni Australia Award Scholarship, di mana itu memang gede banget skemanya. Jadi kalau teman-teman sudah lulus kuliah dan menjadi bagian dari alumni AS, itu banyak banget benefitnya, seperti setiap tahun ada dana khusus yang dikeluarkan untuk kita membuat program di daerah kita masing-masing, ada gathering tiap tahun bersama alumni-alumni lainnya. Jadi kalau teman-teman pulang satu daerah, oh ternyata alumni AS sebanyak ini ya, dan kalau ada kegiatan ya kita sama-sama
buat gitu dalam, oh sama-sama alumni nih, ada banyak kegiatan yang bisa kita ikut sama-sama. Ini aja sih. Kalau teman-teman punya pertanyaan lagi bisa ditanya ke saya ini. Semoga teman-teman ikut sharing session hari ini dimudahkan urusannya untuk mengejar beasiswa khususnya Australia Awards. Amin. Terima kasih. Udah pas ya 45 kembali 40 menit. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Ayu atas penyampaian materinya yang benar-benar bermanfaat dan sangat jelas penyampaiannya. Aku yakin banget teman-teman pada nggak sabar juga buat bertanya dan berinteraksi langsung. Aku persilakan buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand. Nanti bakal aku panggil dan boleh langsung on cam dan on mic. Oke, bisa dimulai dari Kak Amara Rohullah. Silakan pertanyaannya. Halo, terdengar nggak suara saya, Kak? Dengar, Kak, aman. Ya, maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena lagi hujan, koneksinya nggak stabil. Izin bertanya ke Kak Ayu. Sebelumnya terima kasih juga atas pemateriannya dan ilmunya yang bermanfaat. Kak, izin bertanya, aku kan tadinya itu mau nyoba S1-nya di Australia, Kak. Nah, terus akhirnya aku dapat walaupun itu masih kayak conditional offer gitu dari Macquarie waktu itu, Kak. Nah, itu tuh cuma dimintain IELTS-nya atau TOEFL-nya. Nah, itu tuh aku tuh keberatan banget sama IELTS-nya karena bener-bener mahal kan, Kak. Nah, terus akhirnya aku dapet kan pemahaman baru dari Kakak kalau misalnya Australian Awarded Scholarship ini ternyata ada juga ditanggung gitu IELTS-nya. Itu sebenarnya ditanggung juga untuk yang mau S1 apa gimana, Kak? Terus aku mau nanya tips juga, sebenarnya jadi kita tuh nyari kuliahnya dulu apa beasiswanya dulu, Kak? Soalnya aku pernah dengar katanya nyari kuliahnya dulu baru apply beasiswanya gitu. Terus tapi aku juga ngerasain pas ternyata dapat keterima, itu benar-benar kelimpungan banget nyari beasiswa. Dan kalau ketolak beasiswanya tuh kan otomatis harus withdraw gitu, Kak, harus mengundurkan diri. Soalnya kan aku nggak mampu gitu. Akhirnya, nah itu gimana menurut tips dari Kakak seperti itu, Kak? Soalnya saya lihat nge-apply untuk yang S1, nggak tahu ya kalau S2 itu kayaknya rada lebih susah ya, Kak, ya, kalau di luar negeri seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Amara. That's great questions. Jadi untuk pertanyaan pertama, ya untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya sorry tadi kok aku ingat, coba aku jawab bisa dulu ya. Jadi tadi ada satu pertanyaan yang tanya beasiswa dulu apa kuliah dulu. Nah, kayak tadi saya bilang di awal teman-teman, saya nggak coba beasiswa yang lain, tapi cuma dengar-dengar desas-desus gitu ya. Kalau ada beberapa beasiswa lain kan harus ada LOE-nya dulu kan, diterima di kampusnya dulu, itu hanya LPDP ya. Diterima di beasiswanya dulu, baru apply beasiswa, tapi entah belum tentu kan beasiswanya akan keterima atau enggak. Kalau saya dulu, teman-teman saya juga, I come from Indonesia Timur yang memang jauh dari mana-mana. I don't have any money to continue my study juga. Jadi memang waktu itu berat di duit, berat di cara kemana-mana. Jadi memang waktu itu memang mau cari beasiswa yang serba mudah. Serba mudah maksudnya adalah memang dimudahkan gitu prosesnya. Nah, IAS ini salah satunya kayak gitu. Jadi kalau saya waktu itu, jadi Amara, ini that is your life. Jadi ini cuma saran saya saja ya. Nanti Amara yang milih mau caranya mana. Jadi kalau saya dulu saya cari beasiswa dulu, karena kayak sama kayak Amara, fundingnya nggak ada kalau saya. Jadi saya lebih utamakan dapat funding dulu nih. Dapat funding dulu, baru dia cari kampus. Jadi kalau Australia Awards itu kalau sudah lolos beasiswanya, nanti dibantu kalau memang teman-teman contoh sudah menentukan tidak perlu LOE juga. Nanti mereka yang nyari. Kita mau bilang kalau AS itu kemarin saya mau masuk kampus ini, nanti mereka yang bantu kita butuh admissionnya. Nanti tinggal dengar dari mereka aja keterima apa enggak. Kalau nggak keterima mereka cari lagi. Mereka tanya second optionnya apa, nanti mereka lagi masukin. Jadi benar-benar tinggal kita masukin semua dokumen, mereka yang ngurus gitu. Jadi AS itu kemarin kayak gitu kalau saya ya. Jadi memang kalau saya lebih memilih cari beasiswa dulu, secure dulu nih.
bahwa memang tidak perlu ngeluarin duit lagi, jalannya udah gampang, baru deh nentuin mau kampus yang mana. Tapi kalau memang Amara, S1 tuh memang jelas susah, karena rata-rata kalau Australia Awards Fulbright pun, yang di Amerika, itu memang S2. Kalau dapetin dari Macquarie itu tuh bagus sih. Berarti ada ini emang keren nih kalau memang dapat tuition. Tapi ditanya, itu ditanggungnya cuma tuition fee apa enggak? Kalau memang cuma biaya kuliah doang, berarti Amara juga harus mikir tuh tiket pesawat ke sana, tempat tinggal di sana gitu kan. Kalau IELTS, iya sih emang kalau IELTS itu ditanggung IELTS itu kalau teman-teman udah lolos administrasi ya. Kalau lulus administrasi baru udah ditanggung IELTS ya. Terus tadi tips apalagi sih? Amara, can you remind me again tadi pertanyaannya apalagi yang belum kejawab? Banyak catat nih. Amara. Oke, tadi masih di-mute sama hostnya, Kak. Oke. Oke. Ini Kak, apa yang namanya tadi itu yang ini yang tadi akhirnya saya jadi kayak notice lagi, Kak kan bilang nih, yang Fulbright itu maksudnya nggak fully funded juga? Maksudnya jadi yang S1 Fulbright fully funded. Fulbright itu punyanya USA, Amerika Serikat. Kalau Australia Awards punyanya Australia. Gitu. Jadi iya. Kalau mungkin benefit kalau LPDP kan bisa milih negara mana aja kan. Ya kalau Australia Awards di Australia aja, Fulbright di Amerika aja gitu. Cuman enaknya adalah itu memang sudah gampang gitu kalau sudah lulus beasiswanya, ya mereka bantu ngurus gitu karena memang beasiswanya kan dari beasiswa negaranya. Jadi akses ke kampus-kampusnya itu lebih gampang gitu. Tapi kalau memang contoh beasiswa lain seperti misalnya LPDP, teman-teman, saya dengar sekarang harus LOE dulu ya, berarti cari kampus dulu, nanti baru baru bisa apply beasiswa. Jadi memang beda-beda sih beasiswa, persyaratan beasiswanya kan ya, Dek. Dan memang harus yang sesuai. Dan S1 tuh emang susah, Amara. Rata-rata emang ini sih kalau S1, dan dulu saya juga sempat nyari sih pas S1 dan memang nggak ketemu yang cocok sama kondisi saya. Biasanya pilih S1-nya di sini, baru S2-nya di sana. Kakak, aku boleh tanya lagi nggak, Kak? Ini penasaran banget, Kak. Sedikit lagi tanya. Boleh. Berarti kalau S1 tuh apa ya, beda sama sistem S2 dan menurut Kakak kemungkinannya itu lebih kecil apa gimana, Kak? Jadi nggak ada harapan gitu, Kak? Gimana ya ngomongnya? Jadi the thing is, Amara, bukan nggak ada harapan ya. Ini sekali lagi bukan nggak ada harapan. Tapi kalau dari pengalaman saya, dan please ingat bahwa teman-teman, pengalaman saya ini cuma secuil dikit aja dibandingkan orang lain. Jadi jangan cuma terfokus pada pendapat saya ya. Jadi kalau pendapat saya dulu memang cari S1 itu memang susah. Tapi bukan berarti tidak ada gitu. Jadi mungkin saya aja yang malas nyari. Anyway, tapi kalau saya dulu sempat berpikir seperti itu, tapi at the end, Amara, saya memutuskan S1 dulu di sini karena memang melihat peluang lebih besarnya itu untuk S2. Jadi S1 di sini dulu, S2-nya baru saya coba beasiswa keluar dan alhamdulillah dapat. Gitu sih. Kalau sekarang kalau memang kamu mau S1 ya di luar negeri, nyari yang coba cari S1 deh. Tapi sejauh ini yang saya risetkan, S1 itu rata-rata jarangnya fully funded. Saya bilang fully funded itu seperti Australia Awards yang tadi ya. Semua saya tidak mengeluarkan duit sedikit pun. Itu yang menurut saya fully funded. Ya berarti yang Australian Awards ini untuk S1 itu ada gitu, Kak, tapi nggak ada? Nggak ada. Cuman S2 sama S3 aja. Sedih banget. Oke, Kak. Semangat, insya Allah bisa. Coba cara lain. Oke, itu dia pembahasan yang seru banget. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Cindy Syarifudin, silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terkait dengan penjelasan dari Kak Ayu tentang beasiswa Australia cukup menarik ya, Kak. Tapi terkadang sangat banyak orang atau mahasiswa yang tertarik dengan beasiswa luar negeri, tapi terkendala dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana pendapat Kakak terkait dengan problem atau masalah seperti itu? Kemudian, bagaimana cara atau kiat menurut Kakak bersosialisasi dan berbaur dengan mahasiswa luar negeri? Dan apakah menurut Kakak, jika ada mahasiswa Indonesia yang lulus beasiswa ke luar negeri itu, nggak apa-apa mengikuti budaya luar negeri, Kak? Ya itu saja, terima kasih kepada moderator.
Ini langsung jawab ya. Thank you for the question. Jadi ada beberapa pertanyaan. Udah saya coba jawab ya. Jadi pertama, sebenarnya saya ingat lagi. Jadi saya lupa ya. Jadi kalau misalnya terkendala bahasa Inggris, Cindy, itu mau bilang resiko enggak, itu requirement sih. Jadi kalau di momen di mana teman-teman memutuskan untuk mau nih pengen keluar luar negeri, bahasa Inggris itu seharusnya bukan lagi harus jadi kendala, tapi memang harus jadi satu yang teman-teman harus kuasai gitu. Jadi kalau cara mandangnya sebagai kendala, kalau saya pribadi lihatnya tidak akan pernah berubah kendala tersebut. Jadi kalau namanya saja konotasi luar negeri, bahasa Inggris itu bukan persyaratan lagi menurut saya, sudah hal dasar yang harus teman-teman punya. Karena kalau sudah lolos beasiswa misalnya, tapi bahasa Inggrisnya masih kurang, nanti pas sampai sana tuh teman-teman belajarnya bahasa Inggris full loh. Dengar bahasa Inggris, kerja tugas bahasa Inggris, teman-teman setelah semua ngomongnya bahasa Inggris. Jadi jangan lihat sebagai hanya untuk lulus beasiswa saja. Karena pas teman-teman kuliah di sana pun literally memang kuliahnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau saran saya, Cindy harus ubah nih mindset-nya nih. Bukan bahasa Inggris itu bukan kendala sebenarnya, tapi memang jadi persyaratan dasar teman-teman kalau mau kuliah luar. The moment you decide to study abroad, teman-teman sudah harus punya keinginan besar untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik. Bukan hanya untuk IELTS ya, tapi memang untuk komunikasi juga. Terus pertanyaan tadi soal budaya, teman-teman percayalah bahwa kalau pengalaman saya pribadi, banyak hal yang berubah dalam mindset saya secara personal maupun profesional setelah belajar di sana. Itu memang saya itu lebih stay positif, tidak julid, karena orang-orang di sana tuh they mind their own business. Tidak ada orang yang kalian teman-teman mau pakai baju yang sama seminggu juga no one cares gitu. Jadi culture yang baik ya, kalau memang bisa dibawa pulang, why not? Tapi kalau yang nggak baik ya nggak usah, memang dari diri kita masing-masing kan. Jadi niatnya apa? Kalau saya tuh alhamdulillah kemarin memang benar-benar lurus niatnya untuk belajar, dan alhamdulillah dapatnya juga cuma ilmu pengetahuan saja, kulturnya diambil juga semua yang berhubungan sama akademik. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, kita next ke pertanyaannya Kak Mia Damayanti. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Mohon izin karena sinyal ini juga pakai HP. Nah, terima kasih pada panitia penyelenggara juga Kak Ayu. Mohon izin ini ikut nimbrung, saya sangat senior ini. Sebenarnya cuma ada hal yang berkembang karena saya ASN gitu ya. Dulu itu ADS atau AS itu ada pembatasan usia PNS gitu ya. Kemudian jadi tidak ada. Cuma terkendala dengan pembatasan usia dari aturan ASN sendiri dari pemerintah. Tetapi tahun ini alhamdulillah baru keluar surat di mana pemerintah kita Kemenpan RB itu menyesuaikan dengan tren pemberi beasiswa yang tidak lagi membatasi usia. Karena memungkinkan gitu ya. Kita itu kan sedang reformasi birokrasi, ada penyetaraan jabatan di mana tiba-tiba itu kami harus menguasai bidang-bidang secara khusus, dan kalau tidak belajar secara khusus ya tidak terlalu bagus gitu. Sementara kalau kuliah di dalam negeri dengan biaya sendiri ya lumayan berat. Dan seperti kata Kak Ayu tadi, betul, untuk profesionalitas jujur kita lebih baik belajar di luar negeri ya Kak Ayu ya gitu. Dan kita bisa ngambil kuliah yang 2 semester 1 tahun itu loh gitu kan. Ada pilihan itu loh Kak Ayu gitu. Jadi profesionalitas, efektivitas, efisiensi itu adalah sesuai kebutuhan. Nah, pertanyaannya adalah Kak Ayu sempat nggak melihat ya, mungkin bukan dari Indonesia, tapi maksudnya dari penyelenggara AS itu benar mereka memberangkatkan, menerima, memberi beasiswa pada mahasiswa S2 entah dari negara mana yang usianya di atas 40 tahun. Lalu S3 juga sama ya, di atas 40 tahun. Karena kalau sekarang ini ASN Indonesia itu yang penting sebelum ke pensiun itu
2N+1. Jadi nggak sampai pulang kuliah pensiun gitu loh. Masih masih 2N+1 mengabdi memakai ilmu dari pemberi beasiswa tersebut. Nah, informasi itu apakah sudah sampai ke Ayu di AAS bahwa kami bisa mencoba ya untuk mengambil padahal usia sudah sangat senior karena kebutuhan tadi. Terima kasih Kak Ayu. Sama, makasih Mbak. Saya bukan ASN, bukan dari PNS juga, tapi kalau dari ini again dari pengalaman saya ya, memang kalau di Australia Awards itu sudah ada kuota dan gede banget sendiri buat PNS, buat ASN. Jadi kalau umum versus PNS atau ASN itu orang-orang yang kerja di pemerintahan itu kuotanya 65 35 Mbak. Jadi memang mereka gedein. Dan sekarang tuh ada program khusus buat ASN, buat beberapa kementerian-kementerian yang memang di-split 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Australia, dan dibayar penuh juga. Dan itu khusus ASN. Untuk masalah umur, pas saya apply tuh pas tahun 2018 ya, 2019 itu memang dikasih tahu tidak ada lagi batasan umur. Tapi kalau dari pengalaman saya, untuk S3 yang 40, saya di kampus saya itu kebetulan yang S2 Indonesia saya doang. Sisanya itu S3, jadi sudah memang udah, dan kerjaan kementerian semuanya orangnya PNS, tapi belum, wallahu alam sih umurnya berapa ya, tapi memang anaknya udah 3, anaknya udah 2 gitu. Jadi saya nggak tahu kalau umur pasti sih, belum tahu ya, tapi kalau lihat secara langsung orang S3 dengan PNS yang memang sudah 40 sih kayaknya belum deh, tapi hampir deh sepertinya. Ada saya teman dari Kementerian Kelautan sama satunya itu kerja di pemerintahan daerah Sumatera Barat. Gitu. Terus kemarin teman saya juga S2, dia di Kementerian Keuangan, dia 35 kalau nggak salah. Tapi kalau memang udah yang memang senior, nggak tahu sih Mbak maksudnya umur berapa, yang lebih dari 40 tahun sih belum sih. Dari negara lain pun rata-rata anak muda. Kalau dari negara lain tuh banyakannya malah anak muda sih di bawah. Tapi kalau Indonesia yang saya ketemuin banyaknya ini. Dan Mbak, saya di Canberra, masih banyak orang di Sydney maupun di Melbourne, mungkin pengalamannya beda, orang-orangnya beda. Tapi kalau dari yang sampai ke telinga saya pas waktu saya apply sampai sekarang, memang tidak ada batasan umur lagi. Dan coba Mbak cek deh, ada program baru yang memang Australia Awards itu yang khusus PNS. Kita umum nggak bisa, cuma khusus PNS doang, dan memang kerjasama sama beberapa kementerian. Seperti itu. Jadi kalau saran saya Mbak, dicoba, karena untuk PNS itu Australia Awards, coba aja Mbak, karena saya sudah lihat sendiri ya, mereka tidak dispesialkan Mbak, tapi ada tempat khusus untuk orang-orang PNS itu yang di Australia Awards, karena mereka memang maunya kan memperdaya pemerintahan, orang-orang pemerintahan ya kebanyakan ya. Jadi menurut saya coba aja Mbak, nggak ada salahnya juga kan ya. Ya, nothing tulus ya. Kalau lulus juga biarin. Alhamdulillah, lulus alhamdulillah. Kalau enggak coba lagi, dan kalau memang pas pertama lulus, dan kalau Mbak bisa ke sosial, coba email aja Mbak Australia Award-nya dan ditanyain. Tapi kalau memang masalahnya dari dari Indonesia sendiri, ya itu saya lebih wallahu alam lagi, lebih enggak. Tapi kalau dari Australia Award sih positif sih Mbak. Insya Allah mereka nggak akan restrict banget sih soal umur dan lain-lain. Berarti pertanyaan sekarang fokus ke setahu Mbak Ayu tentang kuliah S2 yang hanya 1 tahun itu ada nggak? Ada Mbak. Jadi Mbak ini beda sama aku. Aku waktu itu ditawarin 1 tahun, nggak mau carinya 2 tahun. Aku butuh 1 tahun aja gitu sebenarnya. Tapi itu tergantung dari kampusnya Mbak. Kalau saya waktu itu pengalamannya adalah kenapa dikasih 1 tahun? Karena satu, saya saya kan guru ya, saya udah ngajar lebih dari 3 tahun. Dan itu working experience-nya udah lebih dari cukup, dan juga S1 saya itu link banget ke S2 saya. Jadi itu ada potongan credit point, ada potongan simply said potongan mata kuliah gitu lah Mbak. Jadi saya nggak usah mata kuliah 1 tahun tuh nggak usah ada 1 semester yang nggak usah ikut, jadi cuma dapat 1 semester doang. Jadi penentuan 1 semester dan enggak itu memang benar-benar dari apa yang di-offer oleh pemerintah, di-offer oleh universitas rata-rata. Tapi teman-teman saya tadi yang dari Kementerian Keuangan itu kemarin dia 2 tahun Mbak. Tapi setahu saya itu bisa bukan di request ya, kalau memang Mbak pilih jurusan yang tepat,
dan memang link langsung sama background Mbak, itu bisa jadi cuma 1 tahun. Tapi ada beberapa program yang memang tidak bisa di 1 tahun kan gitu loh Mbak. Yang memang harus 1,5 tahun maupun 2 tahun. Tapi teman saya 1 tahun kok. Tapi jarang sih Mbak, karena mereka rata-rata mau 1,5 tahun, mau lebih lama di sana gitu ya. Tapi kalau pertanyaan Mbak ada apa enggak, ada. Bisa disesuaikan, dan itu bisa langsung tanya kampusnya juga sih, ada email buat international student-nya gitu kan kalau memang Mbak mau konfirmasi. Kalau tim scholar ini seperti IDP juga nggak, istilahnya ya tadi pertanyaan-pertanyaan saya yang terkait dengan hal-hal yang udah spesifik ya, "Duh aku butuhnya kayak gini," kayak gitu kan. Jadi menyiapkan diri untuk ya termasuk wawancara, kalau lulus dan diwawancara itu menyampaikan kepada tim wawancara juga perlu atau tidak, seperti itu kan ya, perlu bimbingannya. Karena kalau Oh, berkaitan enggak dengan sih. nyari Kalau Australia Awards sih, pengalaman. kalau Australia Awards sih enggak sih. IDP sih sejauh pengalaman saya kemarin apply terus lolos sampai berangkat juga, itu memang kayaknya Australia Awards tuh berdiri sendiri deh. Mereka Australia Awards Indonesia namanya. Jadi Australia Awards tuh gede banget kan Mbak, seluruh dunia kan. Jadi punya kita tuh namanya Australia Awards Indonesia yang memang kerja itu ada beberapa orang doang. Kayaknya 5 orang deh di Indonesia. Jadi tapi kalau kayak bimbingan IDP sih, walau saya belum pernah ikut juga IDP. Tapi kalau bimbingan sih enggak sih. Kalau dulu saat sebelum COVID sosialisasi lancar ya. Cuman sekarang karena memang nggak bisa sosialisasi, tapi rata-rata sama kayak tadi saya sampaikan, interview percayalah Mbak, benar-benar mereka nanyain apa yang kita tulis. Saya juga awalnya nggak percaya sih saat dibilang, tapi karena udah saya alami sendiri, cuma benar-benar cuma clarify doang, confirm apa yang aku tulis, saya tulis benar apa enggak, diminta klarifikasi juga gitu aja sih. Aduh makasih banget ya. Ya jadi gitu ya Kak Ayu. Bismillah, tafadhol ya Mbak, semoga dimudahkan jalannya. Terima kasih penyelenggara. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaannya Kak Azkia, silahkan. Iya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Dan terima kasih juga kepada ini kakak yang udah ngasih banyak informasi yang mengenai AAS ini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh? Kira-kira ada 4. Boleh. Ya, jadi yang pertama gitu ya, kalau misalkan saya kan fresh graduate gitu ya, baru-baru banget lulus, jadi belum pernah kerja gitu. Tapi kalau internship pernah. Cuma kalau misalkan internship-nya itu masih sejurusan gitu ya, masih berhubungan dengan jurusan saya, dan tapi tidak sesuai dengan penelitian saya pada saat TA gitu. Nah terus dan pengalaman saya sebelumnya kayak misalkan apa yang udah kita lakukan kepada sekitar kayak gitu ya, kayak misalkan pengmas, hal-hal implementasi ilmu pengetahuan apa sih yang udah kita implementasikan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan jurusan yang saya inginkan nanti pada saat saya apply, itu kayak gimana ya, Kak? Kira-kira apakah bisa gitu berpengaruh juga atau enggak gitu? Oke, ini saya langsung jawab ya supaya nggak lupa ya. Ini cepat aja. Oh iya. Berpengaruh apa enggak? Berpengaruh. Jadi misalnya tadi saya ada beberapa kenalan, bukan satu ya, beberapa kenalan fresh graduate yang langsung lolos. Karena memang selama kuliah kayak tadi teman-teman misalnya praktek di mana atau TA di mana gitu, ya memang sudah ada pengalamannya, mereka tulis deh di aplikasi mereka, dan memang itu menurut saya itu dari how you write it, how you structure your essay sih. Jadi kalau misalnya walaupun tidak linear sama misalnya bidang studi yang kamu ingin pilih, itu bisa deh. Bukan saya mengajarkan teman-teman untuk bukan bohongin. Misalnya nih contoh, saya mau kerja di bidang ekonomi, saya mau ambil bidang ekonomi, tapi selama kuliah itu saya ngajar misalnya. Tapi itu kan gak relate banget tuh ke akuntansi. Tapi pasti saja ada dari pengalaman saya selama
mengajar itu yang bisa dihubungkan sama ekonomi, sama bidang leadership atau jadi beasiswa ini sebenarnya selain lihat ke bidang kayak tadi, selain akademik kompetens nih, Azkia, ada juga yang namanya professional personal leadership attributes. Jadi bagaimana kamu tuh bisa pakai ilmu yang kamu punya, no matter ilmu apapun itu di komunitas sekitar kamu. Jadi kalau masalahnya link atau enggak ke apa, jadi ini tadi pertanyaan nomor 3 itu kan bertanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Itu menurut saya tidak link ke your future, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang coba cari ada titik sambungnya enggak gitu. Tapi pertanyaan nomor 4 itu kan ditanya sesuatu yang belum kamu lakukan. Jadi pertanyaan nomor 4 itu diminta kamu membayangkan kalau kamu sudah lulus studi yang kamu pilih dari beasiswa Australia Awards, kamu pulang kamu mau ngapain? Ya otomatis harus sesuai dengan apa yang kamu pelajari kan. Jadi gitu sih. Menurut saya tidak ada pengalaman yang sia-sia. Pasti ada saja titik momen-momen atau poin-poin yang bisa kamu relate-kan ke esai kamu nanti. Jadi don't worry about it. Oh, oke. Jadi kayak gimana sih kita bisa menyambungkan aja gitu ya, Kak? Terus yang kedua, Kak, berhubung saya tuh kan berencana untuk apply beasiswa lain juga gitu ya, khawatir nggak terima. Jadi mau nanya aja gitu, kira-kira pengumuman hasil administrasinya itu kapan ya? Hasil seleksi administrasi. Kira-kira bulan apa, Kak? Ini again bisa dilihat update-nya di website-nya tadi ya. Tapi biasanya kalau memang ditutupnya bulan April, ingat disclaimer tahun lalu ditutupnya bulan Juni karena COVID. Itu nggak tahu deh pengumumannya kapan. Tapi pas saya dulu pengumumannya bulan Agustus, saya apply-nya tutupnya April, pengumumannya pengumuman Juni, interview Juli, pengumuman akhir lulus apa enggak tuh antara Agustus September gitulah. Oh iya, tapi Kak. itu bisa berubah ya karena situasi sekarang. Tapi kalau dulu sih kayak gitu. Oke, Kak. Terus ini pertanyaan selanjutnya boleh ya, Kak? Pertanyaan ketiga kan kalau nggak salah kita harus mengabdi selama minimalnya itu 2 dikali masa studi ya, Kak? Mengabdi di Indonesianya gitu. Nah, kalau di Australia Award di kontraknya itu cuma dibilang harus stay di Indonesia sama 2 tahun at least. Mengabdinya itu kata mengabdi itu sangat ambigu ya. Ada bisa mengabdi dalam banyak hal, tidak perlu harus tapi di kontrak AIS dulu ada kontraknya teman-teman. Kalau AIS itu ada kontraknya, ya teman-teman bisa baca hak dan kewajiban teman-teman apa aja. Dan memang kalau Australia itu 2 tahun harus stay di sini dulu, baru bisa kembali ke Australia lagi. Karena kita kan visa student ya, gitu. Jadi tapi kalau mau ke sana stay buat liburan juga nggak apa-apa. Tapi setelah 2 tahun itu teman-teman bisa balik ke sana belajar lagi atau bisa ke negara lain juga nggak masalah sih. Oh, jadi kalau misalkan kita mau lanjut S3 misalkan, Kak, berarti harus nunggu 2 tahun stay di Indonesia dulu ya, Kak? Beda, ada ya kalau memang kalau memang kamu langsung dapat offer S3 bisa langsung lulus. Kemarin ada teman saya kayak gitu, dia di University of Queensland, dia habis lulus S2, anaknya Masya Allah pintar banget. Jadi dia tuh fresh graduate juga, salah satu teman saya yang fresh graduate, lulus S1 langsung dapat S2. Dia lulus S2 kemarin, langsung dapat offer S3 dari kampusnya, terus dia bawa ke AIS setuju AIS biayai dia S3-nya dia langsung. Jadi dia nggak pulang lagi. Jadi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang kalau misalnya, jadi semua tuh case by case sih, Azkia. Jadi case by case itu maksudnya adalah nanti di FED atau Australia Awards-nya sendiri yang di Australia sana, mereka lihat case kita bisa apa enggak. Kalau bisa ya pasti mereka biayai kok. Kalau misalkan ke negara lain, misalkan Kak, bukan ke Australia lagi. Kalau tadi kan ditawarin untuk lanjut lagi langsung. Tapi kalau misalkan kita dapat beasiswa langsung gitu ke negara lain selain Australia, itu boleh nggak, Kak? Bisa sih seharusnya, boleh dong seharusnya. Oh, okay. Ya, jadi Australia tuh mereka benar-benar nggak ini. Jadi di satu sisi bilang mereka kalian akan dikekang lah, akan harus mengabdi, harus nggak ada sih. Sejauh ini ya saya dan teman-teman saya juga kemarin nggak ada yang kayak gitu sih. Oh ya, Kak. Terus pertanyaan terakhir ya, Kak. Kira-kira ada nggak sih, Kak, kasus di mana kita diterima nih AAS, tapi kita nggak keterima di universitasnya gitu loh, Kak? Enggak. Kira-kira ada nggak, Kak? Saya pernah punya teman kayak gitu, kehambatnya di IELTS. Kehambatnya di IELTS karena nilai IELTS yang nggak naik-naik. AIS akan selalu bersama kalian. Ada teman saya nunggu 2 tahun.
1,5 tahun ya, benar-benar nunggu buat IELTS doang, dan kayaknya dibayari IELTS-nya itu 1 kali 2 kali ya, habis itu dia bayar sendiri, tapi offer beasiswanya masih tetap ada. Jadi kemarin teman saya nyata ini loh, dia S3 sih tapi rata-rata kayak tadi saya bilang akan di ini kok. Dan teman-teman kalau training misalnya kalau nggak keterima, rata-rata karena kampus itu nggak akan nggak mungkin nggak menerima ya, kan mereka juga butuh duit. Salah satu alasan kalian nggak diterima itu bisa jadi karena IELTS atau tes proficiency testnya. Tapi kalau di Australia kan ada trainingnya nanti. Kalau contoh misalnya kamu IELTS-nya nggak cukup, kamu masuk 9 bulan, kamu punya 9 bulan training buat IELTS itu. Dan rata-rata teman saya setelah training itu IELTS-nya lolos. Dan kayak tadi saya bilang, nanti gimana ke kampusnya, nanti AS yang nyariin, AS yang masukin dokumennya, kita tinggal nunggu aja diterima apa nggak diterima, ya coba ke bagian kedua gitu. Oh, berarti ini milih jurusan sama universitasnya satu kan, Kak? Kalau di AS kayaknya bisa up to 2 deh. Tapi nanti setelah pas di training, kalian akan ditanyakan lagi mau ganti apa enggak. Jadi fleksibel sih. Prosesnya benar-benar fleksibel. Oh, tapi kalau misalkan di SI-nya itu nanti gimana, Kak? Kita kan kenapa mau masuk universitas tersebut? Jadi ada teman-teman saya memang pas di SI itu pilihnya universitas itu, dan at the end dia juga ke situ. Tapi saya adalah bukti bahwa pas saya apply saya mau di universitas A, tapi ternyata mereka offer ke saya maksudnya yang tadi 1 tahun saya nggak suka, makanya saya coba cari universitas lain. Dan itu nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Tapi itu kalau udah keterima ya, Kak? Kalau udah keterima AS. Oke, Kak, makasih banget, Kak, atas jawaban-jawabannya, ini sangat menjawab. Terima kasih juga kepada moderator udah kasih kesempatan. Oke, sama-sama. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Silakan Kak Yusril Inza, pertanyaannya. Halo, kedengaran nggak? Halo Kak, iya aman. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya tadi, luar biasa ya. Info-info yang sudah saya dapat ya pada seminar kali ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan saya, mungkin mengenai IELTS ya Kak. Nah, kira-kira misalkan nih Kak, saya cuma dapat IELTS yang standar gitu Kak, untuk beasiswa AS itu. Terus kira-kira ada pengaruh nggak Kak? Misalkan kandidat lain tuh nilai IELTS-nya lebih tinggi gitu Kak. Ada nggak pengaruhnya terhadap kelulusan saya gitu? Nah itu mungkin pertanyaan saya Kak. Okay, that's a great question, dan tadi juga saya lupa mention. Bisa iya, bisa tidak. Jadi again saya bicara dari pengalaman ya. Saya punya teman yang memang pas IELTS yang tesnya itu dia standar sih kayaknya 5,5 deh. Tapi karena interviewnya bagus banget, dia lolos dan trainingnya ke 9 bulan tadi. Jadi kalau tadi teman-teman lihat kan saya bilang saya di training itu dibagi kelasnya itu sesuai nilai IELTS. Nah nilai IELTS itu orang ada 5 ya, 7 minggu, 9 minggu, 4,5 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Dan rata-rata setahu saya orang-orang di 9 bulan training itu rata-rata IELTS mereka tuh 5,5 yang memang ini kan belum mencukupi untuk apply ke universitas. Tapi karena memang saya percaya bahwa karena memang di interview mereka tuh sangat meyakinkan interviewernya, jadi memang mereka diloloskan. Jadi kan kalau makanya tadi saya bilang seleksi itu bagian interview dan IELTS itu satu paket. Tapi memang lebih gede interviewnya sih. Jadi kalau teman-teman impresif banget saat interviewnya, itu memang selama IELTS teman-teman tuh 5,5 dan memang diloloskan bisa. Jadi kalau menjawab pertanyaan kamu ada. Dan teman saya ada, kalau dapat standar 5,5 itu rendah loh. Dan tetap masuk 9 bulan trainingnya. Jadi tidak mempengaruhi iya mungkin, tapi again masih ada proses wawancara yang memang, jadi intinya adalah do your best di tes IELTS-nya dan di wawancaranya lah.
jangan pikir wawancara lebih gede jadi lebih tidak ini ya. Jadi coba aja dua-duanya dibagus-baguskan supaya satu bisa memberatkan yang lainnya kan gitu. Gitu. Ada kayak user kayaknya kamu mute deh, makanya nggak kedengeran dari tadi. Oh, dia mute guys. Oke. Emang di mute ya? Ini ngomong nggak sih? Moderator. Halo, halo. Oh ya, oke, kedengeran. Tadi mute Yusril, jadi nggak kedengeran tadi. Ini mute lagi. Oke Kak, baru di unmute sama hostnya. Oh, oke. Oke Kak, jadi berarti kita ini ya Kak, mesti harus dibagusin interviewnya aja gitu ya Kak, berarti ya. Kalau Kayak tadi saya misalkan bilang, dua-duanya aja ya, ya, dua-duanya dua-duanya. dibagusin aja. Kalau memang satunya nggak bagus, tapi memang tidak bisa dipungkiri sih kalau interview itu ini banget sih, gede banget sih pengaruhnya sih ke kelulusan ya. Karena itu kan yang dinilainya lebih ini. Jadi setelah dicoba, pokoknya sama interview percaya diri lah dan tahu apa yang kamu tuliskan saat di aplikasi, insya Allah bisa. Begitu. Oke, semoga sudah menjawab. Kayak yang udah aku bilang tadi pertanyaan terakhir kita karena waktu. Lagi-lagi terima kasih untuk Ayu atas materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah berpartisipasi secara aktif dalam webinar kali ini. Sebelum penutup, Ayu boleh banget buat kasih closing statement-nya buat kita semua di sini. Silahkan. Apa ya? Intinya teman-teman harus coba dulu. Kalau belum coba kan belum tahu ya. Itu mungkin ini sesuatu yang gampang diucapkan, tapi literally sangat harus ini sih. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Jadi kalau memang kalian ragu dicoba, nggak ragu juga dicoba aja. Karena kalau buat apply mungkin mengeluarkan duit ya buat tes dan lain-lain, tapi teman-teman memang kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Terus percaya di kemampuan teman-teman masing-masing, jangan menengok rumput tetangga. Kalian punya kemampuan, punya kekuatan, punya kelebihan masing-masing. Jadi believe in yourself. Terus tadi bahasa Inggris, mungkin banyak yang masih mikir bahasa Inggris sebagai kendala. Saran saya adalah ubah mindset tersebut, karena kalau teman-teman sudah punya mimpi untuk belajar di luar negeri, bahasa Inggris seharusnya namanya bukan kendala lagi, tapi harus jadi opportunity buat teman-teman keluar di luar negeri. Jadi harus lebih semangat belajarnya. Terus kalau teman-teman yang tadi mau bertanya belum sempat, bisa nanti kirim DM ke Instagram saya, tapi dengan syarat harus baca informasi di websitenya dulu, australiaawards.indonesia.org. Kalau sudah baca di situ dan tidak dapat informasi yang teman-teman ingin tanyakan, baru boleh DM ke saya. Kalau misalnya DM ke saya lihat pertanyaannya, ini bisa jawab di website nih, mungkin nggak akan saya jawab, karena harus dibudidayakan membaca ya, teman-teman. Jadi tadi kayaknya ada beberapa orang yang belum dapat pertanyaan, boleh kirim pertanyaannya ke DM saya, nanti insya Allah kalau sempat saya balas, pasti saya balas, tapi mungkin agak telat. Terima kasih Sadigo atas the lovely invitation. I'm happy to be here today and wish you all luck for your scholarship dreams. Oke, keren banget. Sebelum berakhir, kita mungkin bisa on cam dulu semuanya buat sesi dokumentasi. Yuk yang belum on cam. Oke, dimulai ya dari slide
pertama. 1, 2. Oke, lanjut. Oke, udah semuanya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Kayu, terima kasih buat Starigo. Semoga semua urusan kita dipermudah. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga tadi pesan dari Kayu buat yang mau nanya boleh DM, tapi harus baca website terlebih dahulu. Sekian dari aku sebagai moderator, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.